Eh, asal hukum kaum muslimin mereka adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Asal hukumnya seperti itu. Semestinya setiap muslim begitu. Jadi saya heran ketika ada seorang dai mengatakan, saya diajak oleh ustadz-ustadz salaf untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Ini bukan kelompok wahai saudaraku, bro, bukan kelompok bro. Ini bukan organisasi bro. Ya, ini adalah sebuah pemahaman bahwa kita mengajak kepada kaum muslimin ketika beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para salaf. Itulah yang disebut dengan dakwah salaf, mengajak manusia seperti itu. Ya, nah, saya heran asal hukum, dan perhatikan, setiap muslim mau tidak mau dia harus berpemahaman salaf. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar kecuali dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau ada yang bertanya, lalu imam madhab di mana? Imam madhab ini mengikuti mereka, mengikuti para salaf. Ya, seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi semestinya asal masjid yang ada di tengah kaum muslimin adalah masjid yang mereka masjidnya kaum muslimin, yang semestinya sejatinya mengamalkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka saya katakan boleh di masjid manapun asalkan di dalamnya tidak terjadi perbuatan bid'ah. Ya, tidak terjadi perbuatan bid'ah. Karena ada yang bilang sama saya, daripada sholat tarawih di masjid umum lebih baik sholat sendiri di rumah. Mengingat masjid umum ada beberapa kekeliruan saat pelaksanaan sholat tarawih berjamaah yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW, seperti zikir berjamaah, doa-doa tertentu di sela-sela sholat. Jazakallahu khair. Maka jawabannya, kalau ini terjadi di masjid dalam tanda kutip umum, maka baru tidak boleh kita sholat di dalamnya. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan agama. Ya, terutama bacaan sela-sela antara tarawih belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian juga di dalam bacaan-bacaan tersebut, siapa yang faham dia akan sangat menjauhi bacaan tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya ada minta dengan pangkat Nabi Muhammad SAW dan berdoa dengan meminta pangkat, berdoa dengan melalui pangkat Rasulullah SAW, maka ini belum ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu dia sholat tarawih berjamaah di masjid yang memang mengagungkan sunnah Rasul SAW, jauh dari perbuatan-perbuatan mengada-ngada. Kemudian juga saya nasihatkan kepada kaum muslimin yang sering membaca antara 2 rakaat dengan 2 rakaat itu ada sholawatan. Kita tidak mengoreksi kenapa Anda bersolawat kemudian kami larang, tidak. Tetapi pengkhususan pembacaan sholawat saat 2 rakaat di antara 2 rakaat ini memerlukan dalil. Karena ibadah yang khusus memerlukan dalil. Dan yang kedua, apalagi kadang-kadang yang menjawabnya tidak begitu paham apa yang dijawab. Ini tidak benar para ikhwan, dan ini bukan untuk ditertawakan. Ya. Ya, ini bukan untuk ditertawakan. Tetapi para ikhwah, ini kalau seandainya untuk bersolawat, maka harus benar-benar paham apa yang dibaca. Ya. Apa yang dibaca dia harus benar-benar paham. Pertama, mengkhususkan sholawat antara 2 rakaat ini perlu dalil. Kemudian yang kedua, mengucapkan sholawatnya dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar ramai-ramai berteriak-teriak. Bukan.